Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak jamaah Masjid An-Nur yang saya hormati, mari kita buka kajian singkat pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan tidak lepas dari rahmat, barokah, dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah memasuki hari yang ke-21. Satu hari yang luar biasa. Orang Jawa biasanya memperingati dengan selikuran, ya. Bagi kita ini adalah saat yang penting untuk menata kembali. Kalau para sahabat itu dulu mulai nangis karena akan kehilangan bulan yang penuh barokah. Kita nangis apa tidak? Nek nangis mbok menawa sebabe beda dengan sahabat kalau dulu, ya. Kita tidak perlu menangis, tapi yang penting adalah menata hati. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak doa. Itu yang paling penting yang bisa kita lakukan. Karena doa itu merubah segala sesuatu. Doa itu merupakan ruh ibadah kita. Jadi kalau orang berdoa itu dikatakan oleh Allah, ud'auni astajib lakum. Innalladzina sesungguhnya innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan. Dan ketahuilah bahwa orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, orang itu akan masuk neraka. Siapa orang yang menyombongkan diri dalam ayat ini? Adalah orang yang tidak mau berdoa. Itu dikatakan sebagai orang yang menyombongkan diri. Istakbaro yastakbiru itu kan karakteristik dari setan, dari jin, dari iblis. Nah, orang yang tidak mau berdoa itu seperti tidak membutuhkan Allah. Kok orang membutuhkan Allah? Iya, karena hidup ini tidak lepas dari Allah. Sementara dia tidak mau berdoa. Sampai Allah marah begitu. Kalau di ayat yang rangkaian dari ibadah puasa kita, itu dikatakan bahwa Allah itu qarib, lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita. Itu betul di dalam hal ini. Kalau orang-orang tasawuf mengatakan Allah lebih dekat daripada urat leher kita, itu karena seakan-akan menyatu dengan diri kita. Apa itu? Amit sewu, kita itu ditiupkan roh dari Allah. Sementara raga kita dari tanah. Sehingga dalam setiap diri manusia itu ada karakteristik, ada sifat-sifat
yang barangkali, ini saya pakai kata barangkali karena belum pernah mengalami, seperti dalam 90 sifat Allah itu. Allah ada Maha Rahman, Maha Rahim, dengan segalanya itu. Nah, kita juga harus mewujudkan karakteristik itu pada kehidupan kita. Bisanya menjadi kehidupan adalah dengan jalan kita melaksanakannya setiap hari. Kita ada sifat Rahman, Rahim, itu ada di dalam diri kita. Nah ini, makanya kita perlu selalu berdoa. Ada orang yang ngelokke wong Islam kok ihdinas siratal mustaqim. Apa wong Islam kira ngerti dalan sing bener, tapi hidup kita adalah selalu begitu. Karena kita tidak bisa lepas dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah amit sewu, ini nasihat dari Imam Nawawi dengan sebuah hadis. Kalau kamu ingin menjadi baik, lakukanlah 2 hal dan lupakanlah 2 hal. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita ini sering mengingat-ingat kebaikan orang lain pada diri kita. Sering mengingat-ingat kebaikan orang lain terhadap diri kita. Napa mawon itu banyak sekali. Sehingga kalau kita sering mengingat-ingat kebaikan orang lain pada diri kita, itu hati kita akan lunak, akan merasa pengen membalas kebaikan itu. Contohnya panjenengan yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, mantu misalnya, itu pasti kita ditolong orang lain. Satu kampung membantu kita. Ada yang level atas, ada yang level bawah. Contohnya sing level atas ya dimintai tolong untuk sambutan tuan rumah. Nek sing nom ya MC. Tapi yang level bawah misalnya, nek budaya desa ater-ater atau asah-asah, itu kan luar biasa. Kita mengingat seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan? Kita selalu mengingat kekurangan diri kita. Nyun pangapunten, kekurangan kita itu luar biasa tuh Pak. Sebanyak kebaikan milik orang lain. Itu yang kita ingat-ingat. Kalau kita suatu ketika pernah melakukan kesalahan, kemudian kita ingat-ingat, itu akan menjadikan kita lebih hati-hati dalam bertutur kata, bertindak, dan lain sebagainya. Itu kenyataannya begitu. Kalau kita sering mengingat-ingat kekurangan kita, insya Allah tidak akan turun derajat kita, justru kita semakin mulia. Coba saya pernah ketemu dengan panjenengan, bicara berdua, terus saya ngomongnya keliru, itu saya ingat-ingat betul. Nanti suatu ketika akan ketemu jenengan, saya mikir ping 7 itu. Agar tidak terjadi lagi. Nah, 2 hal yang harus kita lupakan adalah kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Itu tidak usah diingat-ingat, dilupakan saja. Karena apa? Prinsip ikhlas itu salah satunya adalah kita hanya berpihak kepada Allah. Artinya kita itu memohon pertolongan kepada Allah, minta balasan kepada Allah. Kalau kita berbuat kepada orang lain yang bermanfaat bagi dia, niku rasah diiling-iling. Biarlah dia yang mengingat-ingat, awake dhewe rasah ngiling-ngiling. Karena
amit sewu berbuat baik kepada manusia itu belum tentu berbuah kebaikan lho Pak Bu. Iso malah difitnah. Leres mboten kira-kira niki. Kita menolong orang lain belum tentu kita ini dinilai baik oleh orang yang kita tolong. Makanya yang seperti itu tidak usah diingat-ingat. Kemudian yang kedua, kejelekan orang lain terhadap diri kita. Kula yakin panjenengan mesti wis tahu ketaton dari perbuatan orang lain, mungkin dengan kata-kata, mungkin dengan sikapnya. Kalau itu kita lupakan, kita ini tetap baik dengan siapapun. Ini nek diwalik sing kudune dilupakan malah diingat-ingat, yang seharusnya diingat-ingat malah dilupakan, itu hancur kita. Coba digundang legini, sapa sing urung tahu tak tulung, wong kabeh wis tak tulung. Kita punya seperti itu di hati kita, kita akan menjadi orang yang hancur dalam kehidupannya. Sekalipun orang tidak pernah mengatakan begitu, tetapi kita yang merasakan. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kita mengusahakan selalu bergaul banyak dengan orang-orang soleh. Karena teman itu pengaruhnya luar biasa, apalagi anak-anak muda. Teman itu luar biasa. Sehingga Nabi mengatakan, gatekno sapa uwonge kanca kuwi nek arep ngerti agamane. Artinya nek wong Jawa ana kata-kata aja cedhak kebu. Aja cedhak kebu gupak. Tidak berarti bahwa kemudian kita memutus hubungan dengan orang itu, tidak loh Pak. Tapi untuk teman dekat itu yang mempengaruhi. Nek cedak-cedak kebu gupak kan kita ya wong apik we katut kecipratan kena gupakan itu. Kemudian ini juga nanti terkait dengan teman-teman kita, bahasanya seperti itu tadi. Berikutnya adalah kita biasa menghadiri majelis-majelis yang ada di masjid. Karena masjid tempat orang berbuat baik. Dan orang-orang yang di situ selalu dalam kebaikan. Itu pagar iman kita, insya Allah menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah dan terjauhkan dari hal-hal yang negatif. Ini yang saya sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan menjadi bahan renungan untuk kita. Kita mulai dengan berdoa dan kita ingat-ingat dua hal tadi, kita lupakan dua hal, kemudian memilih pergaulan yang tepat dan biasakan kita ke masjid, karena masjid itu tempat orang-orang yang berbuat baik. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi hidayah untuk kita, dan kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.